Coba, tapi ini cuma nggak bisa di dalam picture. Buka dulu. Buka aja ke. Gimana saya mau jawabnya sih berisik banget. Kamu kayak anak kamu ikut lomba makan kerupuk tau gak? Kalau kamu nangis. Enggak lah, yang penting ikut aja berpengalaman. Kalau kalian ikut mini riset kan kalian harus olah data. Kalau ini kan nggak cuma bab 1, 2, 3 doang. Tapi udah nggak boleh tambah. Nggak boleh daftar lagi. Udah ditutup dari saya. Apalagi pertanyaan apa lagi? Pokoknya kalian jangan WA saya di waktu-waktu sekarang ya. Ini nggak tau nggak sih jalan yang tadi dari atas ke bawah itu tiba-tiba 70 WA tau. Jadi kalian nggak akan kebaca deh kalau WA saya sekarang. Kebaca doang maksudnya. Udah? Udah? Udah ya? Oke. Oke. Nah, teman-teman sekarang saya mau bahas gimana caranya ngambil data buat bekal riset. Kalian nggak harusnya sih nggak terlalu beban karena di UPS masih ketemu saya gitu yang harusnya ada data itu di regular check karena 21 besok 21 terakhir gitu, jadi saya masih agak santai. Nah, tadi ya bab 3 lanjut aja ya, terus submit aja. Kemudian untuk terkait dengan pengambilan data ini sangat berpengaruh pada populasi dan sampelnya teman-teman. Ini yang pertama harus kalian tahu adalah populasinya apa. Nah, ketika kalian mention di latar belakang perusahaan konsumer non siklito yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019 sampai 2023, itulah populasi kalian. Berarti kalian harus tahu dulu populasinya ada berapa. Nah, cara tahu populasi ada berapa, kalau saya biasanya cuma googling aja. Googling daftar perusahaan yang terdaftar di BRI. Nanti saya ngambilnya dari bisnis.com. Di sini ada 122. Ini harusnya ngeklop. Tapi kalau kalian mau beli data dari GI, ini udah disediain berapa ininya. Cuman di dia ternyata kemarin mahasiswa saya beli itu cuma laporan keuangan, nggak ada laporan tahunan. Jadi kalau kalian butuh data Dewan Komisaris itu ada di laporan tahunan, bukan laporan keuangan. Laporan keuangan itu cuma laba rugi, posisi keuangan, perubahan modal, arus sama CRK aja. Informasi-informasi perusahaan kayak harga saham dan seterusnya itu adanya di laporan tahunan. Gitu. Nah, saran saya karena banyak waktu jadi download aja. Nah, kalau kalian pakai punya konsumen non cyclical berarti ada 122. Nah, ini udah ada nama-nama perusahaannya. Nah, setelah kalian ketemu 122 perusahaan, maka langkah selanjutnya adalah kalian buatkan Excel-nya. Nah, buatkan Excel-nya. Yang pertama, sheet pertama yang kalian buatkan adalah data sampel. Data sampel ini isinya 122 perusahaan tadi. Nah, ini berarti totalnya harus sampai dengan 122. Masukin dulu semuanya. 122. Oke, sudah masuk semua. Itu adalah total sampel kalian. Kemudian sambil mencari sampel, kalian juga bisa sambil melihat IPO-nya kapan. Nah, sekarang saya udah punya BWPT. Sekarang kalian masuk ke idx.go.id. .co bukan .go. Nah, di sini tapi lihat tahunnya kalian hanya punya dari 2020 sampai 2024. Ini bisa klik laporan tahunan.
Kemudian search company-nya di sini berarti tadi BWPT, Eagle High Plantation. Terus terapkan. 2024. Terus aja belum ada. Coba cari 2020, berarti laporan tahunan ini tadi BWPT. Data tidak ditemukan, itu berarti bisa jadi dia belum masuk ke BEI di 2020. Nih teman-teman, dari sini kalian ingat di bab 3 kalian punya kriteria nomor 1, perusahaan konsumer non cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023. Berarti artinya kalau dia baru terdaftar di 2022 kalian nggak akan pakai sebagai sampel dong. Nah berarti kalian dari sini sudah bisa mulai memfilter. Lihat ini ada tanggal pencatatannya. Oh ini. Di sini tadi kalian cari nama ini yang baru listing. Oke, ini tanggal ini yang di listing. Ada nggak ya cara cepatnya? Oke, gini aja. Nah, teman-teman, kalau tadi di laporan keuangan kalian hanya bisa mencari 2020 sampai 2023 karena ini nambah loh. Biasanya cuma 3 tahun, 22 sampai 24. Ini nambah nih. Kalian kan tetap butuh data 2019, maka saya biasanya tidak menyarankan lewat sini, tapi langsung ke website resmi perusahaannya. Oke, jadi tadi dicatat dulu di sini. Nah, sudah dicatat di sini, berarti kalian langsung masuk ke website resmi perusahaannya. Tadi Eagle High Plantation ya, kalian searching laporan tahunan. Perhatikan link di sini. Gimana cara ngebedainnya nih? www.eaglehigh ini pasti udah websitenya dia. Jadi jangan cari di website abal-abal ya. Perhatikan dulu webnya. Ini webnya beneran website resmi atau enggak. Kalau dia ada www.eaglehigh gitu, dia pasti website resmi. Sebentar lagi saya akan dipanggil. Oke, sekarang dibuka linknya. Jadi daripada kerja 2 kali, saya lebih suka mencarinya di sini. Nah teman-teman perhatikan, di dalam website resmi perusahaan itu kalian pasti langsung ke menu
nggak usah donatnya laporan keuangan, langsung laporan tahunan aja, karena di dalam laporan tahunan itu ada laporan keuangan. Jadi kalau kalian download, nggak usah download laporan keuangan terus download laporan tahunan, nggak usah. Jadi mendingan langsung download laporan tahunan aja, di dalamnya udah ada laporan keuangan. Nah ini nongkrong lah di Starbucks buat apa tuh, retreat, lumayan tahu ini keuangannya. Tuh buka ini aja berat banget. Nih, pokoknya di dalam website resmi itu ada di menu investor, terus ada di menu laporan tahunan. Nanti kalau udah tampil kita balik lagi ke sini. Oke, nanti kalian download, kalian akan dapat file semacam ini. Nah, nih. Ini saya misalnya punya ada row. Nah, kemudian kalian bikin sheet kedua. Ini data laporan keuangan dengan format yang seperti ini. Kan kalian 5 tahun, jadi tadi Eagle Plan 5 tahun, apalagi 5 tahun, apalagi 5 tahun, formatnya seperti ini. Nah, ini itu apa? Ini diambil dari rumus yang ada di bab 3. Ini Y kalian rumusnya apa? Y kalian ETR, penghindaran pajak. Rumusnya di bab 3 beban pajak dibagi laba sebelum pajak, dapat ETR. Lihat di sini ngerumus aja, D4 dibagi E4. Nah ini X1 kalian apa? Rumusnya apa? Masukin ke sini, semuanya masukin ke sini sampai selesai. Oke, sekarang udah dapet, udah bikin formatnya seperti ini, maka kita balik ke laporan tahunannya. Beban pajak, laba sebelum pajak itu pasti adanya di laporan laba rugi. Kalian setel LF aja, searching laporan laba rugi. Nah ini mohon bersabar. Nah ini kalau langsung dapat, dia langsung dapat. Kalau dia 0 itu biasanya laporannya gambar, jadi nggak bisa di searching. Kalian harus scroll. Bentuknya itu picture gitu. Nah ini saya zoom. Nah, perhatikan teman-teman. Pada saat proses pencarian inilah total sampel kalian akan berkurang sesuai dengan kriteria yang kalian pakai di dalam bab 3. Nah, tadi Bu, kriteria pertama saya dia BEI harus terdaftar di dari 2019 sampai 2023. Ternyata di website resmi perusahaannya nih, nanti akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini kalian download. Lihat, kalau dia 2020, 19, nah ini ada semua, berarti aman, dia bisa jadi sampel kalian. Kalau ternyata di sini cuma sampai 2020, maka bisa kita asumsikan bahwa oh dia baru listing di BI 2020, maka gugur karena dia melanggar kriteria kalian nomor 1. Oke ya, nah ini di download ini juga mendownloadnya agak butuh kesabaran tingkat tinggi karena gede banget. Nah, oke, setelah selesai, nah saran saya downloadin semuanya dulu, masukin ke dalam folder, baru bikin Excel-nya. Nah, kemudian tadi kan kita butuh beban pajak nih. Nah, ini lihat. Beban pajak penghasilan ambilnya di sini. Angka minusnya nggak usah dibawa, nggak usah dimasukin ke dalam Excel. Terus gini, kalian harus kritis. Mungkin gak sih perusahaan TBK beban pajak penghasilannya 200.000? Nggak mungkin. Lihat, sekarang kalian harus lihat di sini. Dinyatakan dalam ribuan dolar. Kalau di bab 3 kalian ada kriteria kalian maunya menggunakan mata uang rupiah, berarti perusahaan ini akan dibuang dari sampel. Nah, ketika membuang dia dari sampel, please di note di sini. Kenapa dibuangnya? Nih, tidak adanya beban pajak, arus kas operasi negatif, ini rugi dan seterusnya. Ini di note. Oh tadi berarti ada roh dibuang, misalnya seperti itu. Kenapa dibuang itu di note? Ketika 2019 udah melanggar kriteria kalian, yang lain nggak usah dicari lagi. Yang 2020, 2021, 2022 itu nggak usah dicari lagi karena dia udah pasti hilang dari sampel. Gitu ya, agak menyebalkan kalau dia baru ketemu rugi di tahun terakhir. Karena kan semuanya udah kalian collect kan. Nah, biar nggak kerja 2 kali, maka sambil ngebuang sampel sambil masukin ini.
Udah, terus ini laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak itu nih, laba sebelum pajak penghasilan. Dia positif, taruhlah misalnya ini rupiah. Oh ya, ini ada dinyatakan dalam ribuan dolar. Kalau di kriteria kalian ada rupiah berarti buang. Nah, di sini juga suka ada catatan gini, dinyatakan dalam ribuan rupiah. Kalau dia ada tulisan dinyatakan dalam ribuan rupiah, maka di Excel tambahin nolnya 3. Berarti 224 juta. Terus kalau dia dinyatakan dalam jutaan rupiah, tambahin nolnya 6. Kalau dalam rupiah penuh, ya udah plek-plekan aja diambilnya. Gitu ya. Terus gini, saya mau ambil laba sebelum pajak penghasilan tadi. Ternyata di sini rugi. Ya udah, berarti dia melanggar kriteria kalian nomor sekian. Berarti tahun yang lain nggak usah dicari lagi. Dan seterusnya sampai Excelnya habis. Nah, terus ini butuhnya apa? Ini before interest and tax. Total aset itu ada di mana? Laporan posisi keuangan, searching aja. Terus ini dan seterusnya. Udah selesai. Terus bisa kalau kalian pakai dewan komisaris, kalian mau tahu berapa banyak dewan komisaris? Cari aja kata kuncinya, dewan komisaris. Jadi nggak usah dibenahi. Biasanya kan rumusnya total dewan komisaris dibagi total dewan komisaris independen. Nah ini komisarisnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti total komisarisnya 5, independennya 1. Berarti 1 dibagi 5. Nah, yang kita butuhkan untuk upload ke eViews hanya ininya saja. Inilah yang menggambarkan penghindaran pajak kalian. Inilah yang menggambarkan resiko perusahaan kalian sebagai variabel X1. Inilah yang menggambarkan financial distress kalian sebagai X2. Pindahkan ke sini. Ini adalah format penguploadan di eViews. Nah, ini yang akan kalian uploadkan ke eViews. Nih, dia dapat ini tanggal IPO, tapi saya nggak tahu dari mana. Ntar coba kalian cari tahu. Nih dia tanggal IPO-nya 21 Mei 2021. Berarti kalian buang jadi sampel dong, karena baru terdaftar di 2021. Nah, berarti total sampel kalian adalah yang tulisannya sampel. Berarti kan yang nggak ada notnya dong. Nih, dari 122 misalnya, total sampel kalian hanya ada 11 kali 5 tahun berarti 55. Itu nggak boleh di bawah 30 setelah dikalikan tahun. Nah, kalau ternyata udah selesai semua, Bu, ternyata cuma 3 yang dapat kali 5 baru 15, maka opsinya adalah ganti perusahaan, ganti sektor, atau tambah tahun. Maju mundur, maju mundur. Kemarin ada mahasiswa saya, dia pakai properti. Properti itu kan pas Covid lagi ancur-ancuran ya. Dia cuma dapat 4 kali 5 20. Saya bilang tambah tahun 2023 udah dicoba, tambah tahun 2023 tetap belum cukup, mundur ke 2017 masih belum cukup juga. Akhirnya kemarin solusinya gimana ya? Udah selesai sekarang skripsinya. Lupa saya solusinya gimana. Pokoknya dia dapat solusi tapi pas-pasan 30 gitu. Nah, semakin banyak total observasi, jadi total sampel dikalikan dengan jumlah tahun itu namanya total observasi. Semakin banyak total observasi akan semakin gampang nanti pas ngolah datanya. Karena kalau cuman 30 sampel, nanti ketika mau diobatin kalau misalnya ada yang normal, bingung. Karena 30 itu udah nggak boleh berkurang lagi sampelnya. Udah selesai, gitu doang. Nah, makanya kenapa saya bilang untuk mini riset pakailah 2 variabel X aja. Yang penting kalian punya pengalaman untuk mengerjakan ini, gitu. Jadi nanti pada saat skripsi bab 4 kalian udah nggak kaget lagi buat revisi data. Ya, ada yang mau ditanyain nggak? Saya masih nggak paham yang dikali 5 itu apa? Itu kan tahunnya kan 2019 sampai 2022. Iya. Nah, berarti kan ya, data kamu dijadikan 19, 20, 21, 22. Jadi dikali 5 dulu. Minimal maksimal. Iya. Kan ada variabel dummy itu. Nanti di datanya itu tulisnya 1 sama 0 gitu aja. Dia ada Iya, atau enggak? iya. Berarti nanti Itu di keterangannya adanya di mana Bu? Laporannya. apa dulu? Fasilitas Daminya perpajakan. fasilitas perpajakan kan seingat saya kalau dia dapat fasilitas berarti kasih 1, kalau nggak dapat kasih 0. Ya baca. Variabel dummy itu menyusahkan. Karena kamu harus baca. Itu dia pakai konten analisis, teknik analisis datanya pakai konten analisis. Karena kamu harus baca.
ada utang dulu masukin utang di sini, ada aset dulu masukin aset di sini, nanti tinggal ini rumusnya apa gitu. Jadi kebutuhannya apa nih? Kalian butuh akun apa? Buat masuk ke sini tuh butuh akun apa? Dirunut satu-satu. Nanti di sininya baru tinggal menyesuaikan rumusnya, dibagi apa, ditambah. Gitu. Ada lagi? Enggak. Pokoknya di depan itu 0, kalau saya biasanya ngebagi aja, kalau rasio itu emang sebenarnya rumusnya beban pajak dibagi laba sebelum pajak dikali 100%. Tapi kalau kamu kalikan lagi dengan 100%, dia akannya balik ke awal lagi. Sama gitu. Pokoknya lihat deh format itu pasti 0, kayak gitu. Jadi kalau saya nggak pernah saya kalikan 100. Yang ngaruh itu kalau misalnya ini kalian pakai ukuran perusahaan, rumusnya kan LN aset. Nah, kalian lupa nih di dalam laporan keuangan padahal ada tulisan dalam ribuan rupiah, tapi kalian cuma tulis tadi 224.000 kalian LN. Ketika kalian ketika ketemu dewan penguji ini kan harusnya nolnya 3. Coba ada DRS sama apa, nggak beda hasilnya. 200 LN 224.000 sama LN 224 juta itu hasilnya sama beda. Kalau hasilnya beda berarti kan kamu harus ngitung ulang dong ke reviews gitu. Jadi itu yang hati-hati. Kalau cuma ngebagi itu kan nggak ngaruh sebenarnya. Kalian mau tambahin nolnya apa enggak itu hasilnya sama. Kalau ngebagi ya rumusnya, cuman biar aman tambahin aja. Ada lagi? Kalau CSR gimana Bu? Kan indikatornya tuh ada yang nyebutin 91, ada Iya, itu juga harus dibaca satu persatu. Saya bukannya belum cerita loh, CSR itu kan saya udah cerita itu ada 91. Kamu berarti harus baca 91 perusahaan selama 91 indikator. Kemudian selama 5 tahun itu kalian harus baca. Masih ada waktu kalau mau ganti variabel. Tapi kalian rombak lagi dari bab 1. 91 apa 77? Itu dapatnya dari mana? Yang terbaru pakai peraturan OJK yang terbaru, coba browsing. Kalau zaman saya dulu 91, tapi saya nggak tahu kalau ada ngeluarin lagi. Nih ya, saya liatin CSR nih, data-data CSR. Siapa anak saya yang pakai CSR ya? Kayaknya kalau yang baru-baru tuh udah pada menghindari CSR. Oh, ada.
jumlah karyawan perempuan, itu tentang kesetaraan gender. Nah itu kamu harus baca annual reportnya, bener nggak? Ada nggak dia menjelaskan mengenai kesetaraan perempuan? Kayak gitu. Itu kalau ada nih berarti indikator nomor 21 berarti satu. Udah begitu. Saya mau ngomong doang nggak jadi. Karena bukan begitu doang. Aduh mana ya? Nggak ada deh yang bisa. Ada lagi nggak yang bertanya? Nanti kalau nemu saya kirim ya. Iya contohnya ya. Ibu, Iya. kalau di kan rumus itu beli penelitian terdahulu. Apa? Rumusnya ikutin yang di penelitian terdahulu. Ya kan? Kan tadi ETR itu kan ada yang laba sebelum pajak, tapi di penelitian terdahulu itu cuma laba aja gitu. Itu boleh kita tambahin nggak di rumusnya? Atau ikutin yang sebelumnya? rumusnya lagi aja. Enggak mungkin. Kalau ETR itu pasti laba sebelum pajak. Soalnya saya lihat ada yang cuma laba gitu doang. Karena laba itu ada dua loh, hati-hati. Kalau nggak, kalau kamu mau pertegas cari penelitian terdahulu yang lain aja. Berarti nanti saya tambah. Biar jelas dia itu maunya laba sebelum pajak apa laba sesudah pajak. Terus hati-hati ETR sama CETR itu beda. Kalau ETR beban pajaknya ngambilnya di laba rugi. Kalau CETR itu bisa pembayaran pajak, bukan beban pajak penghasilan. Kalau CETR pembayaran pajak ambilnya di laporan arus kas. Pegel loh, saya nggak bisa melihat ke sini nih. Laptop. Nih, kalau CETR dia ada pembayaran PPh badan, ini di jumlah pembayaran pajak di sini nih. Kalau CETR Berarti untuk variabel yang pakai ada kali persentase 100% tuh nggak usah. langsung dibagi aja. Coba ya saya cari di email ya, saya penasaran. Data CSA. Saya kan pilih subsektornya oil, gas, dan coal support. Itu nyarinya satu-satu atau Langsung aja nyari apanya nih? Nyari perusahaannya apa aja kan? Iya itu langsung aja cari di Google tadi apa? Oil gas, perusahaan yang terdaftar di sektor oil gas gitu. Coba cari. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau misalnya ada pabriknya di annual report itu di tengah-tengah bulannya Ambil aja. Asal informasi yang kamu butuhin ada semua. Nggak ada sih. Ibu mau nanya kalau sektor pertambangan berarti termasuknya batu bara. Iya. Sektor soal itu. Hati-hati ya teman-teman. Kalau kalian kan kemarin milih subsektor itu, kalian memutuskan untuk memilih sektor atau subsektor itu kan gambling ya. Nah sekarang hati-hati ketika kalian tadi subsektor oil dan gas ternyata cuma 20, itu lampu kuning, bahaya. Karena nanti bisa habis sampelnya keburu sama kriteria yang tadi. Jadi dicek dulu. Nah sebelum terlambat mendingan dari sekarang ubah aja sektornya. Ubahnya sektor aja. Jadi nggak usah ganti sektor. Jadi kan tadi kalian pakai subsektor oil gas berarti ubah ke sektor pertambangan. Jadi nggak merubah fenomena. Gitu. Jadi itu Saya kirim bisa mendingan bisa kan non cyclical itu. Nah itu misalkan sektornya non cyclical, terus dijadiin subsektornya jadi makanan dan minuman. Kalau misalkan di makanan minumannya ini nggak memenuhi 20, berarti langsung aja ke non pindah cyclical. ke musik. Jadi nggak usah pakai subsektor. Udah, mau saya udah nggak punya utang. Jadi
jadi tuh yang buat memenuhi 30-nya ini mundur 1 tahun gitu Bu. Boleh, misalkan kan 2019 sampai 2023, berarti dari 2018 2023. Tapi biasanya nggak masuk. Tapi kalau misalkan itu kan kalau misalkan 20 tahun itu kan baru 4 perusahaan, itu baru 4 perusahaan. Berarti kalau misalkan mau nambah 2 perusahaan, Cuma nyari 4 perusahaan sih. 4 perusahaan lagi cari oh 4, orang. berarti 4 perusahaan itu yang mundur ke belakang, Iya. bukan yang Bukan dua yang lain. Lagi Kak. Berarti yang bab 3 nya udah selesai, udah bisa bikin riset dong. Ada kan 3 orang yang udah selesai. Nggak tahu nambah lagi apa sekarang. Udah belum? Udah ya? Udah ya? Bu, kalau misalnya kan tadi kebanyakan kalau misalnya perusahaan saya itu banyak yang pakai US dollar, itu tuh kalau buat masukin ke rumus itu harus dipindah ke rupiah dulu atau Kriteria kamu apa? kalau kalau misalnya nggak apa-apa kalau bukan rupiah. Oh berarti di konversi dulu sama dia. Nah itu tuh konversinya apa? Cari di itu di Yahoo Finance. Pada tanggal segitu, pada tahun segitu di tanggal 21 Desember segitu kursinya berapa? Di mana Bu? Di Yahoo Finance. Nanti kalau misalnya di kriteria ini rupiah, tapi dibanyakan dolar, tapi secara itu kalau tidak ubah. Yang penting satu-satuan. Kalau misalnya ternyata banyakkan dolar, berarti kriterianya ganti perusahaan menggunakan mata uang dolar. Berarti yang dibuang yang rupiah. Tambahan yang biasanya kayak gitu. Besok kita UTS libur ya buat tanggal merah. Hari Jumat tanggal merah.